Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya. Pada pertemuan minggu ke-6 ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang saya ambil dari jurnal di Science Direct yang berjudul Economic Value of Non-Market Ecosystem Service Derived from Trees on Cocoa Farms. Jadi yang dibahas di sini adalah nilai ekonomi dari jasa ekosistem non-pasar atau non-market yang berasal dari pohon di kebun kakao atau kebun coklat. Penelitian ini dilakukan di Ghana, Afrika. Jadi mereka melakukan penelitian pada 3 distrik, yaitu Jua Boso, Awiin, dan Amin. Pada 3 wilayah tersebut memiliki kebun kakao. Oke, jadi dalam perkebunan kakao ini mereka menggunakan sistem agroforestry. Nah, agroforestry ini suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengolahan hutan atau pohon dengan penanaman komoditas lain. Nah, seperti di kebun kakao ini, jadi pada prinsipnya tanaman yang ditanam pada sistem agroforestry bersifat kompleks atau tidak hanya satu macam saja. Misalkan di sini kasusnya kebun kakao ya, tidak hanya kakao saja yang ditanam, tetapi ada pohon-pohon lain yang ditanam di situ. Nah, di bawah program agroforestry atau mereka sebutnya Forest Investment Program atau FIP, bertujuan untuk mengurangi degradasi di kawasan cagar hutan dan kawasan konservasi untuk mengurangi emisi, kemudian meningkatkan stok karbon, dan lain-lain. Nah, pada kawasan konservasi ini, FIP atau agroforestry ini berupaya untuk meningkatkan manfaat sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok yang bergantung pada sumber daya alam. Jadi petani di sini dilibatkan untuk menanam dan mengintegrasikan pohon dalam sebuah sistem produksi tanaman. Nah, intinya di agroforestry ini petani itu juga menanam di kawasan konservasi. Dia menanam sekaligus merawat tanamannya, yaitu kebun kakao tadi. Secara tidak langsung dia juga merawat tanaman di sekitarnya atau tanaman pohon hutan. Nah, integrasi pohon kakao atau agroforestry tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber daya hutan dari landscape pertanian. Oke, tujuan dari studi ini adalah menilai sikap petani terhadap jasa ekosistem non-pasar yang disediakan oleh pohon integrasi pada kebun kakao dan memperkirakan nilai ekonomi yang melekat pada jasa ekosistem tersebut menggunakan teknik penilaian kontingen. Dari tujuan tersebut terdapat 3 sasaran yang ingin diketahui. Yang pertama, identifikasi tingkat pengetahuan dan sikap terhadap konsep jasa ekosistem non-pasar yang diberikan oleh pohon di pertanian di kalangan petani kakao. Kemudian yang kedua, menilai dan mengukur pengaruh sikap lingkungan, termasuk motivasi nilai untuk konservasi hutan dan faktor sosial terhadap kesediaan petani untuk membayar integrasi pohon pertanian di kebun kakao tersebut untuk meningkatkan jasa ekosistem non-pasar. Kemudian yang ketiga, memperkirakan nilai ekonomi paket jasa ekosistem non-pasar yang disediakan oleh pohon dalam landscape pertanian kakao. Jadi seperti yang udah kita pelajari kemarin ya kan, ada TV, total economic value, itu ada nilai guna,
langsung nilai guna pasar dan non pasar ya. Oke, lanjut. Penilaian dilakukan pada 10 komunitas petani kakao di 3 distrik yang tadi Juapso, Awin, dan Amin, di mana di situ sudah menjalankan agroforestry atau forest investment program. Nah, metode yang digunakan adalah contingent valuation untuk memperoleh data kesediaan untuk membayar atau willingness to pay. Jadi contingent valuation itu mereka bertanya langsung kepada responden untuk mengetahui willingness to pay atau kesediaan untuk membayar sebuah jasa yang spesifik. Di sini mereka ditanya untuk mengetahui seberapa besar atau mau nggak kamu bayar nilai guna non pasar. Mereka melakukan survei untuk selanjutnya mereka surveinya menggunakan skenario kepada responden. Jadi mereka ada 2 skenario untuk menanyakan kamu mau nggak. Nanti kita bahas skenarionya ya. Nah, oke, ini skenarionya yang mereka tanyakan kepada responden. Jadi skenario pertama, tidak ada program yang masuk pada komunitas. Jadi program yang dimaksudkan adalah program OTIP atau On-Farm Tree Integration Program. Nah, di dalam skenario 1 dijelaskan bahwa tidak ada OTIP, kemudian kalau tidak ada OTIP, lahan akan terdegradasi karena jasa ekosistem yang menopang produktivitas lahan akan hilang. Jadi ketika jasa ekosistem hilang, para petani harus mengeluarkan biaya untuk pupuk kimia atau penyerbukan buatan dan lain-lain. Kemudian di skenario kedua, adanya program OTIP atau On-Farm Tree Integration Program yang diterapkan, yaitu memulihkan 300 hektar lahan yang terdegradasi untuk paket jasa ekosistem non-pasar. Nah, fungsinya untuk menyediakan habitat bagi serangga penyerbuk, kemudian untuk budidaya kakao, nutrisi siklus pembentukan tanah, penting untuk meningkatkan kesuburan tanah, penyerapan karbon, kemudian pengelolaan daerah aliran sungai, nantinya akan meningkatkan produktivitas pertanian khususnya kakao. Tapi kalau ada OTIP ini untuk memulihkan 300 hektar lahan, mereka harus membayar atau berkontribusi tahunan. Jadi secara selama 5 tahun mereka mendonasikan biji kakao selama musim panen.